Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari yang indah ini, pagi yang indah ini, kami kembali bersujud kepada Tuhan. Kami kembali meminta petunjuk dan arahan dan bimbingan Tuhan, sehingga apa yang hendak kami pikirkan, hendak kami putuskan bahwa kami lakukan, biarlah selalu hidup bersama Tuhan. Karena kami tahu, hanya karena Yesus Kristus, karena hanya Allah yang di surga, semuanya hidup ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelemahan kami, kesederhanaan kami, biarlah Roh Kudus bekerja untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat pagi. Semoga semalam tidurnya sangat nyenyak. Semoga wajah-wajah saudara bersinar-sinar, sehingga menyongsong pagi yang indah ini bersama-sama dengan Kristus, maka semua akan dimampukan. Saudara, seringkali orang mengatakan bahwa hidup ini sulit. Kalau saudara melihat data-data, banyak orang yang bunuh diri. Tiba-tiba pagi kita melihat ada di kali, ada di laut, jatuh, ada orang meninggal. Banyak orang yang frustasi, banyak orang yang sungguh hidup tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga ada seorang yang usianya sudah mencapai tingkat yang tinggi, katakanlah 50 sekian, tetapi rumahnya masih ngontrak, ngekos. Dari muda sampai usia yang tinggi tidak pernah berpikir tentang tempat tinggal. Dia masih ngekos, membiayai anak-anaknya masih ngekos. Seolah-olah hidup ini bagi dia adalah sangat sulit. Hidup ini seolah-olah bagi dia adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi di dunia ini. Bagaimana menghadapi semua langkah-langkah keputusan-keputusan yang kita putuskan seolah-olah jalan buntu, sehingga kita tidak bisa menjadi seseorang yang layaknya manusia yang memuliakan Tuhan. Karena itu pada pagi indah ini, mari kita melihat 1 Korintus pasal 12. Saya ingin membahas bersama-sama dengan saudara ayat 1 sampai 12. Saya pelan-pelan kita akan melihat bahwa sebetulnya ada dua kehidupan di dunia ini yang harus kita pikirkan bersama-sama dan harus kita putuskan pada pagi hari ini apa yang harus kita lakukan. Maka ayat 1 mengatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa yang sebetulnya kita harus lihat? Kebenaran untuk hidup yang benar. Kebenaran untuk memutuskan dan melangkah kehidupan yang benar. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk mengakhiri hidup kita finishing well dalam usia-usia tua. Seringkali kita menjumpai untuk mengakhiri hidup ini, orang tidak bahagia, malah hal-hal yang sepele, yang tidak pernah terpikir, tersandung, dan dia semua dari kecil sampai umur sekian, hancur semua, berantakan. Dari kecil sampai umur sekian, dia sukses di dalam ekonomi yang begitu hebat, tapi hanya bagian yang kecil finishing well, maka dikatakan dia hancur, berantakan. Sehingga sekarang sampai dewasa, bolehlah kita hebat, tapi pada akhirnya orang itu mengalami hidup yang sungguh harus dipertanyakan. Sehingga ketika dia meninggal, maka tidak ada warisan yang diberikan ke anak-anaknya. Anak-anaknya harus merintis dari nol lagi. Dan ketika anaknya dewasa, begitu juga yang terjadi. Dia meninggal, tidak ada yang diwariskan oleh anaknya. Generasi ke generasi kehidupan seperti ini dialami kelompok-kelompok yang tidak mengerti jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Kita hidup di bumi ini, ada sebuah kebenaran sejati, ada sebuah kebenaran yang harus kita pikirkan. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, anak cucu kita bukan sekedar bertambah banyak, tapi mereka hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu.
Ayat 2 dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata kepada Roh Allah dan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Allah. Jadi saudara, kita melihat ayat ini bahwa ada dua kebenaran. Satu kebenaran yang di luar Kristus. Satu kebenaran yang orang hidup di dalam berhala. Uang diberhalakan. Penampilan tubuh diberhalakan. Harta benda diberhalakan. Pikiran harga diri diberhalakan. Seluruh kehidupan ini diberhalakan. Dia menapakin hidup dari pertama sampai dia meninggal. Saudara, hidup ini jangan ditiru. Kita meninggal pun tidak ada yang kita bawa. Orang bilang, kamu meninggal, meninggalkan karya. Kamu meninggalkan nama. Betul. Tapi karya, nama di luar Kristus tidak ada gunanya. Maka pada hari ini, pagi ini, kita melihat ada dua hal yang hebat seperti ini. Apakah engkau, saudara-saudaraku, ada di mana hidupmu? Meskipun engkau ada di dalam gereja, meskipun engkau ada di luar gereja, meskipun engkau ada dimanapun, memberhalakan diri itu akan juga mengacaukan hidup kita dimanapun engkau berada. Jadi kita boleh melihat, apakah pagi hari ini hidupku selama ini, apa yang harus aku lakukan? Aku masih percayakah pada dukun-dukun? Aku masih percayakah pada waktu-waktu tertentu yang aku harus lakukan sehingga aku berhasil? Aku masih percayakah terhadap sesuatu yang sebetulnya di luar Kristus? Semuanya adalah sia-sia. Maka 1 Korintus ini membuka pikiran kita. Tanpa dikatakan kekuatan Roh Kudus, tanpa kekuatan Kristus, tanpa kita bersama-sama dengan Kristus, maka semuanya itu sia-sia. Tentu saja bersama Kristus itu dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu hidup ini, bisa saja sebentar kita dipanggil Tuhan. Seorang pendeta muda di Medan, dia berkhotbah, berapi-api, seorang wanita tiba-tiba ditembak dari sana dan dia meninggal. Pernahkah dia berpikir bahwa dia harus meninggal saat ditembak, saat khotbah seperti itu? Saudara, hidup ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Besok tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Besok tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika engkau hidup bersama dengan Kristus, ketika engkau hidup dalam kebenaran Kristus, maka bukankah Allah telah berjanji hidup kita dipelihara dan dijaga oleh Dia? Kenapa kamu gak mau hidup yang seperti itu? Susah, Pak. Susah. Cari uang sekian aja gak bisa. Dapatnya hanya uang yang segini saja. Padahal kan, Pak, saya kepingin yang kayak gitu supaya bisa minggu ini saya main di Singapura. Duh, saudara kan sudah di Singapura. Iya, Pak, setiap hari di dapur. Tapi bukan itu maksud saya. Di Singapura lah, di Orchid, lihat sana, lihat sini, masuk kampung India, masuk kampung ini, masuk. Wah, enak, Pak. Minggu depan saya boleh, Pak, kita ke Penang, Pak. Tinggal nyebrang aja loh, Pak. Minggu depan, Pak, ke Thailand, Pak. Kita lihat, aduh, sekali-kali, Pak, ke Amerika, Pak. Enak, Pak, di sana, Pak. Wah, saudara, tapi dikatakan, memang semuanya itu enak, tetapi memangkah itu enak? Kalau engkau berada di dalam kekuatan di luar Kristus, memang di dalam Kejadian dikatakan, mulai sekarang apapun yang kau inginkan tidak terlaksana. Kasus Menara Babel. Artinya Tuhan mengatakan bahwa siapapun menginginkan sesuatu, apapun di luar Kristus pun, Allah mengizinkan itu terlaksana. Tetapi itu sia-sia. Kebenaran itu bukan kebenaran Kristus. Maka
hanya satu kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Maka ayat 4 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Banyak jalan menuju ke rumahnya siapa saja, tetapi hanya ada satu jalan. Banyak cara makan segala makanan, tapi ada satu cara makanan. Banyak kita bisa menjadi apa saja jalannya, tetapi hanya ada satu jalan. Jalan ini adalah jalan kebenaran yang kita pikirkan pada pagi hari ini. Jalan yang harus kita tempuh, jalan yang tidak membuat kita sia-sia, dan jalan yang menjanjikan mengatakan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Allah menciptakan manusia bertujuan seperti itu. Penuhi dan taklukkanlah bumi. Jalan ini yang harus kita lihat. Karena Allah menciptakan kita dan kita melihat jalannya indah. Kita bertambah banyak orang yang menyembah Allah, hidup di dalam Allah. Maka jalan indah ini yang kita pikirkan bersama-sama. Saudara, kita lihat bagaimana yang terjadi ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, satu jalan adalah Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap roh dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama-sama. Jadi kalau kita hidup di dalam jalan Allah, di dalam jalan Allah bersama-sama dengan Allah, jalannya juga banyak. Setiap orang punya talenta. Setiap manusia diberi satu kekuatan, talenta satu persatu sama Allah. Satu bisa main musik, satu bisa berkhotbah, satu bisa berdoa, satu bisa konseling, satu bisa apa saja sesuai dengan talenta orang-orang Kristen. Tapi dikatakan semua itu tetap ada satu kekuatan, pusatnya adalah Allah. Ketika engkau masuk di dalam kehidupan Allah, kebenaran Allah, kau pikir hanya musik yang paling hebat, kau pikir hanya khotbah yang paling hebat, kau pikir penyanyi yang paling hebat, kau pikir satu bidangkah yang paling hebat, engkau mampu menyembuhkan penyakit-penyakit, engkaukah yang paling hebat? Tidak. Dikatakan ayat ini dengan jelas mengatakan untuk kepentingan ayat 7 bersama. Yang paling hebat adalah Allah itu sendiri. Kepala itu sendiri yang mengelola orang-orang hebat ini. Karena kau di dalam Kristus, saudara. Karena engkau di dalam Kristus, engkau ada anak-anak yang hebat, yang punya talenta. Engkau ada pengusaha yang berhasil. Engkau adalah seorang artis yang berhasil. Engkau seorang ilmuwan yang berhasil. Engkau apapun yang kau lakukan, engkau berhasil. Tapi ingat, untuk kepentingan bersama, yaitu apa yang diinginkan oleh Allah. Satu Allah. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan musik diberhalakan. Kekayaan kau berhasil diberhalakan. Apapun diberhalakan, tidak mungkin. Karena kepalanya adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau begini, apa sebetulnya yang Allah inginkan? Kita harus bersama-sama saling memahami, menghormati antara satu dengan yang lain. Semua orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Tidak ada kata yang menghina anak Tuhan. Tidak ada kata yang meremehkan anak Tuhan. Tidak ada kata yang menjatuhkan anak Tuhan. Tapi semua punya talenta dan semua bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena Allah adalah pimpinan dari semua itu. Jadi hari ini kalau saudara, Bapak Ibu ada perasaan-perasaan yang luka, kecewa dengan apapun juga, harus dibuang. Dalam pelayanan sama manusia, di dalam kehidupan sesama manusia Kristen pun juga ada hal seperti itu. Tidak ada gunanya hidup begitu. Hidup adalah yang benar adalah bersama-sama dengan Allah. Apa yang Allah inginkan kita ikutin, setiap orang
punya kekuatan masing-masing. Si A pintar menyanyi, si B pintar menyanyi, si C pintar menyanyi, si D pintar menyanyi. Tetapi A, B, C, D tidak sama. Karena Allah memberi talenta yang berbeda-beda. Bapak Ibu, untuk apa kita berpikir hal-hal yang negatif?